Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di wilayah Ngentakreo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sumber api dari kebakaran lahan tidak diketahui. Kebakaran terjadi di area lahan tengah Sungai Progo, Ngentarejo, Kulon Progo, hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Kobaran api disertai kepulan asap pekat mengepung wilayah perbatasan Ngentarejo, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, viral di media sosial. Warga mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Sementara penyebab kebakaran tidak diketahui. Menghadapi musim kemarau, warga diminta waspada terkait kemungkinan terjadinya potensi kebakaran lahan. Tahu karena musim panasnya seperti ini, mungkin juga karena api nggak tahu dari penyebabnya, jadi mungkin dari saking panasnya. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permukiman warga pun diselimuti asap. 13 orang ditetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Mana ibu tadi? Ya jelas kan, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus Bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas di tengah musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kobaran api mengarah ke pemukiman, sementara asap pekat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas di tengah musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kobaran api dengan cepat menjalar dan mengarah ke pemukiman warga di Jalan Bukit Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Petugas gabungan dari Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi yang menerima informasi kebakaran segera mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Kondisi lahan yang kering serta terbatasnya sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas terpaksa memadamkan api secara manual dengan memanfaatkan dahan pohon sembari mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Untuk kendala, sumber air sudah mulai mengering karena berapa bulan ini tidak ada hujan dan hembusan angin lumayan deras, Bang. Iya, Bang. Jadi kita harus menggunakan tangki biar bisa main, Bang. Kalau yang di Bukit Palangka 7 ini hampir 1 minggu sudah, Bang. Untuk luasan mungkin puluhan hektar sudah. Asap pekat yang menyelimuti kawasan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berdampak terhadap kesehatan. Ganggu banget. Makanya pakai masker ya? Ya, jadi sesak napas juga. Sesak napas terus? Apalagi? Kayak ya gangguan pernapasan aja sih, mata perih juga. Mata perih? Ya. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini jumlah total luas hutan dan lahan yang telah terbakar mencapai 428 hektar yang tersebar di 4 wilayah kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan agar kebakaran tidak semakin meluas. Tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun menangani kebakaran di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga.
Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di Desa Kumpai, Batu Bawah. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar, mempersulit proses pemadaman. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Sementara titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan dapat menyambar ke rumah warga. Mengantisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemkab Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana Karhutla hingga 20 hari ke depan. Hal ini mengingat situasi Karhutla yang masih terus meluas. Masa tanggap darurat selama 4 bulan telah ditetapkan Pemkab Kota Waringin Timur, ternyata belum bisa mengakhiri situasi Karhutla di wilayah ini. Kebakaran lahan masif terjadi sehingga diputuskan perpanjangan masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Menghadapi masa perpanjangan tanggap darurat, Polres Kota Waringin Timur melakukan pemeriksaan semua peralatan pendukung dan juga para personel untuk keberhasilan penanganan Karhutla. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan Karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksanaannya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A News melaporkan.